untuk memproduksi zat. Jadi yang pertama boleh kita lihat adalah untuk memproduksi zat, misalnya pembuatan NaOH dan gas klorin dari larutan NaCl. Ya, dari larutan NaCl. Ini kalau kita buat reaksinya berarti dari larutan NaCl ya. Jadi boleh kalau kita ikutkan reaksinya berarti dia harus dari ini dia NaCl ya. Jadi menjadi NaCl ya. Berubah menjadi Na positif tambah Cl negatif. Berarti ini pada katoda, pada anoda ya. Jadi pada katoda karena dia golongan 1A berarti 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah OH negatif. Jadi OH negatif itu adalah menyatakan basa dapat bentuk NaOH. Sedangkan di anoda ada Cl minus akan berubah menjadi Cl2. Jadi itulah pembuatannya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai ini pembuatan logam alkali golongan 1A dan alkali golongan 2A dari lelehan atau leburan garamnya. Jadi pada umumnya golongan 1A itu maupun alkali tanah dibuat dari lelehan atau leburan garamnya. Oke. Yang kedua adalah pemurnian logam. Nah, logam itu dapat dimurnikan, misalnya pemurnian logam tembaga. Misalnya reaksi elektrolisis larutan CuSO4 elektroda Cu. Jadi Cu-nya nanti akan dimurnikan di sini. Mana katoda terjadi Cu2 positif, sementara ini elektroda Cu, maka akan langsung dioksidasi. Udah, akan langsung dioksidasi. Maka nanti tinggal menjadi Cu berubah menjadi Cu. Jadi dimurnikan dia. Yang ketiga adalah penyepuhan atau electroplating, adalah untuk melindungi logam dari korosi atau memperbaiki penampilan logam tersebut. Itu artinya penyepuhan. Jadi tujuan penyepuhan itu adalah melapisi logam dengan logam lain agar tidak mudah berkarat. Nah, jadi tujuannya adalah untuk yang berkarat, kemudian untuk mempercantik logam tersebut. Misalnya penyepuhan logam perak yang biasanya dilakukan pada peralatan rumah tangga, misalnya seperti sendok, garpu, dan pisau. Nah, prinsipnya adalah logam yang akan disepuh dijadikan di anoda. Logam penyepuhnya dibuat di anoda. Jadi logam yang disepuh di katoda, logam penyepuhnya di anoda. Itulah prinsip dari penyepuhan itu. Oke, ini sel elektrostadi pembuatan gas dari NaCl dengan melalui sel diafragma. Jadi nanti ini pada katoda, ini nanti pada anoda. Ini pada katoda. Jadi ada dihasilkan OH negatif, itu menentukan dari untuk NaOH. Oke. Jadi melalui sel diafragma ini bentuknya. Di ini larutan NaCl akan berubah di sini. Oke. Ini ada melalui destilasi, elektrolisis dengan prinsip pemurnian logam itu prinsipnya seperti ini. Yang pertama melakukan destilasi, baru lakukan elektrolisis. Sudah, jadi dimurnikan dulu destilasi. Prinsipnya logam yang akan dimurnikan harus dipasang sebagai anoda, sebagai katoda harus logam murni. Oke, itu prinsip daripada pemurnian logam tadi.
Ini gambarannya. Logam Cu-nya akan dimurnikan. Nah, elektrolisis larutan NaCl dengan sel merkuri. Ini dia gambarannya. Lalu ini gambaran sel merkuri. Nah, ini kebanyakan digunakan elektrolisis, misalnya logam, aluminium, ya, itu melalui proses Hall. Jadi dilakukan elektrolisis. Jadi sangat banyak kegunaan dari elektrolisis itu dalam industri. Oke, itulah beberapa contoh dari kegunaan sel elektrolisis. Nah, sebelumnya kan sudah, kalau sel Volta sudah ada kita buat videonya sebelumnya, beberapa kegunaannya. Lihat, konsepnya ini adalah yang paling utama. Ya, jadi tiga, secara umum ada tiga. Ini pembuatan atau memproduksi suatu zat, kemudian pemurnian logam, dan berikut adalah penyepuhan. Oke, itulah beberapa kegunaan sel elektrolisis di dalam industri. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel saya Mr. Jokes Lagan. Oke, terima kasih.